Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyatan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini
Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Allah memberikan kenikmatan sehingga kita bisa menghadiri salah satu kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Di antara banyak kenikmatan itu, ada 2 kenikmatan yang sering kita lupakan. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah as-sihat, kesehatan, dan juga al-faragh, kesempatan. Di luar sana banyak dari saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan mungkin, tetapi tidak diberikan kesehatan oleh Allah. Mereka sedang sakit sehingga mereka tidak bisa menghadiri sholat Jumat ini. Atau bahkan mereka diberikan kesehatan tetapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka jamaah, patutlah kita mengucapkan syukur, alhamdulillah kita bisa menghadiri salat Jumat ini secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang syukur, apakah syukur itu cukup hanya dengan mengucapkan hamdalah saja? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Wahai jamaah, di sini kami akan memberikan bagaimana kiat-kiat kita, cara-cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dengan mengucapkan hamdalah, hamdalah itu penting. Itu adalah suatu hal yang pertama kali kita ucapkan ketika kita mendapatkan kenikmatan. Di sini kami akan memberikan 2 kiat-kiat. Insya Allah 2 ini cukup jika kita melaksanakannya. Yang pertama adalah memaksimalkan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contohnya, kita diberikan kenikmatan untuk bisa melihat, maka kita maksimalkan penglihatan kita untuk melihat sesuatu yang baik, melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Kita diberikan pendengaran, masih bisa mendengar, maka maksimalkan kita pendengaran kita untuk mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Allah, seperti yang sudah termaktub di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Di sini Allah menjelaskan bahwa neraka jahanam nanti akan diisi kebanyakan dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang seperti apa yang akan dijadikan Allah untuk bahan bakar jahanam ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati tetapi tidak digunakan maksimal. Tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita mengkaji ayat-ayat Allah, kita resapi,
Kita dalam hati kita, bukan hanya di otak, tetapi sampai ke dalam hati, bahkan sampai kita amalkan. Kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha, diberikan penglihatan mata tapi tidak digunakan untuk melihat hal yang baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, walahum adhanul la yasma'una biha, diberikan pendengaran tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Ulaika kal an'am, ini kata Allah, mereka itu adalah seperti binatang, kata Allah. Balhum adol, bahkan lebih keji dari binatang, karena binatang tidak diberi pikiran. Kita manusia diberi akal. Maka ketika kita tidak bisa memaksimalkan penglihatan kita, hati kita, pendengaran dan juga yang lainnya, maka kita lebih rendah dari hewan. Ulaika humul ghafilun, sesungguhnya mereka itu adalah di saat-saat yang terlemah. Maka iman dan takwa mereka dalam keadaan lemah. Ini adalah yang pertama, cara kita bersyukur, yaitu memaksimalkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Yaitu dengan ingat kepada Allah. Jika kita mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Jika Allah sudah mengingat kita, apa yang tidak akan diberikan Allah kepada kita? Kita akan minta apapun, akan Allah beri. Seperti yang sudah termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat yang ke-152. Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, azkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, ya, maka bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, jangan engkau ingkar kepadaku. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa ayat ini menjelaskan ketika Nabi Musa alaihissalam sedang bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana cara aku bisa bersyukur? Bagaimana cara aku menunjukkan rasa syukur kepadamu ya Allah? Apa kata Allah? Fadhkuruni, ingatlah kepadaku. Ini adalah cara kita bersyukur. Dua cara ini yang kalau kita bisa memaksimalkan itu, insya Allah. Apa janji Allah di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7? La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini adalah janji Allah. Di ayat ini Allah sudah berjanji dengan keagungan namanya, dengan kebesaran namanya. Allah bersumpah, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan lazidannakum, Allah akan menambah kenikmatan itu. Ayat-ayat ini menyambung. Jika kita ingat kepada Allah, berarti kita bersyukur. Jika kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingat ke kita, maka kita akan diberikan kelebihan kenikmatan ketika kita bersyukur. Inilah suatu kenikmatan ketika kita bersyukur kepada Allah. Bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu penting, sangat penting. Bahkan bagi orang-orang alim yang sudah iman dan takwanya di level tertinggi, di puncak-puncaknya, bukan hanya kenikmatan mereka bisa mengucapkan hamdalah, bahkan ketika mereka ditimpa musibah, ditimpa ujian, mereka juga bisa mengucapkan alhamdulillah sebelum beristirja. Alhamdulillahirabbil alamin, baru mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah suatu level yang tertinggi dari keimanan. Dan inilah tujuan kita semuanya. Ketika kita nanti ditimpa musibah,
ditimpa ujian. Karena bagi seorang mukmin, orang yang beriman, itu tidak ada yang namanya musibah atau masalah. Yang ada adalah ujian. Bagi orang-orang mukmin itu adalah ujian. Ujian untuk keimanan kita. Apakah kita bisa melewatinya ataukah tidak? Jika kita bisa melewatinya, maka Allah akan menambah keimanan kita. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita maksimalkan dua cara ini. Kita memaksimalkan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, dan juga kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari, setiap waktu, setiap saat para musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita, yaitu syaitan, selalu menggoda kita dari arah manapun, depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas, bawah. Mereka akan menyerang kita. Karena ini sudah sunatullah, sudah takdir dari Allah. Dulu sebelum Nabi Adam ditiupkan ruhnya kepada jasadnya, semua makhluk itu dikumpulkan oleh Allah, disuruh untuk melihat bagaimana ciptaan baru ini, yaitu manusia. Kemudian para jin bilang, makhluk baru ini banyak sekali lubang-lubang. Di telinga kita lubang, di hidung kita ada lubang, di rongga mulut kita banyak sekali rongga. Itu membuktikan apa? Bahwa makhluk baru ini mudah sekali dihasut. Jangankan kita, Nabi Allah saja mereka hasut, apalagi kita manusia biasa, tentu yang sangat banyak kekurangan, banyak sekali dosa. Maka setiap kenikmatan kita bisa melihat, mendengar, berjalan, dan yang lainnya, mari kita maksimalkan, mari kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Tentunya dengan diawali dengan hamdalah setiap pagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim, wa qur rabbi fir warham innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kami sampaikan bahwa bukan hanya kenikmatan ketika kita bisa mengucapkan hamdalah, akan tetapi ketika kita nanti ditimpa musibah, ditimpa ujian, di suatu saat nanti kita juga harus bisa mengucapkan hamdalah. Kenapa seperti itu? Ya, kita harus berpandangan luas, tidak boleh sempit. Ketika orang yang kita cintai meninggal misalkan, kemudian kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berpikir, alhamdulillah, orang yang saya cintai, anak kita, saudara-saudara kita, atau bahkan orang tua kita, mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang harus kita pikirkan secara luas. Mudah-mudahan kita semua suatu saat nanti bisa mencapai derajat yang itu, yang level tertinggi itu. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa.
mengangkat kedua tangan kita, menundukkan kepala kita. Kita niatkan dalam hati kita ikhlas berdoa kepada Allah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala imanik wa ala ta'atik. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.